Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Iqbal Lidi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, sebelumnya saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul desain algoritma. Dosen pengampunya di sini Bapak DR Muhsin STMT dan asisten dosennya yaitu Bapak Trio Agung Purwanto MKOM. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana di sini eh, paradigma kedua membuat keputusan terbaik secara lokal pada setiap langkah tanpa mentimbung tanpa mempertimbangkan koneksi global di masa depan. Dalam konteks ini, penjawaban pendekatan ini hanya menghasilkan solusi optimal secara global jika masalah tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu Lodi atau pilihan lokal terbaik pada setiap langkah dapat mengarah ke solusi global optimal. Yang kedua yaitu optimal subtract atau disebut dengan solusi optimal dari masalah mengandung sosial optimal dari sub masalahnya. Nah, tidak semua masalah menjawab menjadwalkan cocok dengan kreatif dan kunci desainnya terletak pada pemilihan kriteria menguntung kostum atau yang tepat, menjadwalkan sumber daya terbatas atau ruang kelas, CPU, ruang meeting atau mesin produksi merupakan masalah klasik dalam ilmu komputernya. Dan riset operasi seperti riset operasi pada konsisten dunia nyata. Seringkali terdapat kumpulan aktivitas dengan waktu mulai dan selesai yang saling tumpah tindih menjadwalkan manual atau berbasis heuristik acak cenderung menghasilkan manfaat sumber daya yang tidak optimal dan rentan konflik. Oleh karena itu, diperlukan diperlukan pendekatan algoritmik yang berstruktur efisien dan terbukti kebenaran secara matematis. Algoritma berbasis paradigma kredi menawarkan sosial yang ringan secara kompetensi dan untuk masalah pemilih kritis tertentu dapat mencapaikan hasil optimal. Ya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana rancangan algoritma menjadwalkan berbasis paradigma kredi yang tepat. Minimalnya memaksimalkan disebut fungsi tujuan pada sebut sistem single nih. Ada interval dan lain-lain dengan kompetensi waktunya. Nah, di sini saya akan mempersikatkan saja yang yaitu tujuan penulisan di sini merumuskan spesifikasi masalah penjadwalan aktivitas secara formal. Yang kedua, rancangan algoritma berbasis strategis kredi beserta pembuktian konsep kebenarannya. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan dan menguji algoritma secara
empiris untuk menyadari kompleks waktu dan kebenaran outputnya. Yang keempat yaitu manfaatnya. Akademik memperdalamkan pemahaman tentang paradigma kredi, analisis kompetensi, dan verifikasi. Praktek dapat diadaptasikan untuk sistem menjadwalkan otomatis di intrusi pendidikan manajemen ruangan atau renungan prosesor. Yang kedua yaitu kita lanjut dengan bab yang kedua yaitu landasan teorinya. Landasan teori konsep dasarnya yaitu algoritma adalah urutan langkah logis dan terhingga untuk menyelesaikan masalah syarat algoritma yang baik. Finite berhenti salah satu langkah tertentu. Definite tidak ambigu atau memiliki input atau output serta output atau disebutkan dengan atau dapat dilaksanakan dengan sumber daya terbatas. Paradigma ready yaitu membuat perihal lokal optimal pada setiap langkah dengan harapan mencapai solusi global optimal. Dua seperti utama yang harus dipenuhi satu yaitu greedy solusi optimal global dapat dibangun dengan membuat pilihan optimal lokal. Yang kedua yaitu optimal subtract atau disebut solusi optimal masalah mengandung solusi optimal dan set masalah. Laporan ini atau notasi atau presentasi laporan ini menggunakan konsep bergaya GLRS Commitment yang menekankan penjelasan logika independen dari singkatan bahas pemrograman tertentu presentasi visual menggunakan flowchart terstruktur untuk memetakan alur alur kontrol. Yang selanjutnya di sini ada analisis di sini ada analisis kompleksitas yang mana di sini kompleksitasnya diukur menggunakan notasi osintetik big atau disebut analisisnya waktu jumlah operasi dasar relatif terhadap ukuran input n-nya. Ruang memorinya tambahkan dibutuhkan selain input. Kita lanjut dengan pembahasan atau kita lanjut dengan bab tiganya yaitu perancangan algoritmanya. Di sini ada beberapa identifikasi atau spesifikasi masalahnya yaitu satu yang pertama input, yang kedua outputnya, yang ketiga constraint atau yang keempat key atau just case atau disebut dengan semua aktivitas tumpang tindih semua aktivitas kompatible. Nah, di sini ada analisis kebutuhan desainnya. Strategis, Protes on membutuhkan pemikiran 2,12 subtes programs mencapai on-end. Namun masalah ini merupakan struktur matriot atau menginginkan pendekatan greedy dengan kompleks dan tepat optimal gratis pemilihan ukuran berdasarkan waktu selesai terkecil, lalu pilih aktivitas yang kompleks secara iteratif. Namun di sini langkah-langkahnya perancangan tersebut di sini ada 5 rancangan analisisnya. Yang pertama yaitu validasi input. Yang kedua urutkan aktivitas berdasarkan menaik. Yang ketiga yaitu inisialisasi atau
pilih aktivitas pertama, simpan. Yang kedua yaitu interaksi aktivitas berikutnya. Yang keempat yaitu kembalikan atau kontrol S. Nah, kita lanjut di sini ada verifikasi konsep atau konsistensi atau contoh penelusurannya, yaitu di sini ada input. Nah, kita lanjut dengan pembahasan atau bab empatnya, implementasi pengujian. Ya, di sini ada implementasi atau dan pengujiannya. Yang pertama yaitu lingkungan implementasi atau disebut bahasa yang pertama yaitu bahasa Python versi 3,10, yaitu yang kedua yaitu ada editor atau versi kode. Nah, di sini ada 1,85. Nah, kita lanjut dengan pembahasan yang terakhir yaitu bab 5. Di sini ada kesimpulan dari penjelasan algoritma menjadwalkan aktivitas berbasis strategis kredi berhasil dirancang dan diuji dengan mengurutkan aktivitas berdasarkan waktu selain terkecil dan melakukan seleksi interaktif. Algoritma menghasilkan subset aktivitas non-overlapping dengan kardinalitas maksimal dalam waktu on log n. Verifikasinya teoritis dan pengujian empiris mengemasi kebenaran dan efisiensi algoritmanya. Namun di sini ada namun di sini ada saran atau pengembangan selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu pengembangan versis, yang kedua yaitu menambahkan validasi input otomatis dan penanganan tipe daya waktu realitis. Yang ketiga yaitu eksplorasi paraliasi untuk dataset database. Yang keempat yaitu interaksi ke antarmuka web. Namun di sini saya ada daftar pustaka yang mana saya akan yang mana saya yang mana di sini saya mengambil atau copy paste dari beberapa pustakaan. Di sini ada lima, lima pustaka yang kami ambil. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada kalau ada kesalahan mohon maaf dari saya pribadi. Namun bila ada kebenaran ataupun kecocokan, mungkin ini hanya sebatas pengetahuan saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.